sudah 6 hari kita melewati tahun yang baru, saudara. Dan pagi hari ini adalah minggu pertama kita beribadah raya di tahun yang baru. Saudara bersyukur buat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik. Saya bersyukur untuk kesempatan. Saya merasa istimewa karena ini minggu yang pertama Tuhan beri kesempatan untuk saya melayani saudara. Dan saya percaya bahwa saudara, kita mengalir bersama, saudara menopang saya di dalam doa, di dalam pemberitaan firman Tuhan, agar supaya firman Tuhan mengalir oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, meskipun ini udah tahun baru, tetapi euforia Natal masih terlihat. Kita masih pasang pohon Natal, lampu-lampu Natal, kelap-kelip di sana sini. Dari kemarin juga undangan non-stop, saudara, undangan Natal, tahun baru, kumpul-kumpul, makan-makan bersama. Dan saya percaya kita semua menikmatinya, amin. Amin. Ada yang tidak menikmati Natal, saudara. Saya percaya meskipun kita di tempat pekerjaan, tetapi kita merasakan ucapan syukur yang luar biasa. Puji Tuhan, melewati lagi Natal dan melewati tahun yang baru. Amin. Haleluya. Nah, pagi hari ini kita mau buka firman Tuhan di dalam Matius 16. Matius 16. Kita mau melihat di sini siapakah Yesus itu. Jadi Matius 16 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17, saudara. Matius 16. Sudah dapat semua karena sudah tidak bunyi-bunyi kertas, saudara. Berarti semua sudah dapat ya. Semua sudah dapat. Amin. 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 Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Ayat 13. 2, 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Amin. 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 Sampai ayat yang ke-17. Jadi saudara perhatikan ayat 16, perhatikan jawaban Petrus. Dia ini orang Yahudi, dia orang Israel, dia belum percaya Yesus itu Mesias. Karena mereka masih menunggu kedatangan dari Mesias itu. Tetapi Petrus mengakui bahwa ayat 16 bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus bilang kepadanya apa? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga, saudara. Jadi saudara, ini peristiwa satu kali Tuhan Yesus lagi tanya ke murid-muridnya, saudara. Jadi menurut mayoritas orang, siapakah anak manusia itu, saudara? Jadi ayat ke-14 bilang apa? Jawab mereka, ada yang mengatakan, ini yang pertama, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Jadi yang berbicara pertama ini adalah Herodes, karena Herodes ini yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis, saudara. Jadi setiap hari Herodes ini dia dengar firman Tuhan dari Yohanes Pembaptis di dalam penjara. Kalau saudara mau lihat kisahnya itu, saudara buka di dalam Markus 6, saudara akan dapati tentang kisah dari Yohanes Pembaptis dan Herodes. Nah, tetapi saudara, kalau dia kembali, saudara, ke istana, dia bertemu lagi dengan wanita, saudara, yang dia rampas dari adiknya. Jadi istri adiknya dia kawini, saudara. Ketika dia ketemu lagi dengan wanita ini, saudara, dia berubah lagi, saudara. Dia berubah lagi, saudara. Nah, tetapi asal setiap pagi dia kembali ke Yohanes Pembaptis di penjara, dia pergi ke penjara, saudara. Khotbah Yohanes
Pembaptis itu pendek sekali. Khotbah Yohanes Pembaptis bilang sama dia bahwa haram bagimu mengambil istri dari adikmu. Itu saja saudara, pendek sekali. Jadi asal dia datang, dia senang saudara dengar setiap perkataan dari Yohanes Pembaptis saudara. Ketika dia dengar khotbah, tetapi sama terus saudara, sama terus apa yang Yohanes Pembaptis katakan kepadanya saudara. Istrinya ini namanya siapa saudara, ada yang tahu? Herodia, istri dari Filipus. Nah saudara, ini adalah lambang orang Kristen yang menganggap Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Seperti ayat 14 tadi katakan, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Jadi dia ada di dalam dua tarikan saudara. Jadi dia senang firman Tuhan saudara, walaupun pendetanya ada di penjara saudaraku, tetapi kalau dia kembali ke rumah, ketika dia ketemu lagi ke rumah saudara, berbeda lagi saudara kehidupannya. Berbeda saudara apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan saudara. Nah, kalau besok pagi dia ketemu dengan Yohanes Pembaptis, berubah lagi pikirannya saudara. Senang lagi dia, sukacita lagi saudara. Tetapi walaupun saudara dia nangis-nangis, aduh ya betul Yohanes Pembaptis, ya benar apa yang kamu katakan, benar. Iya memang benar, kata kamu itu benar. Tetapi waktu kembali lagi ke rumah, dia lihat lagi istrinya di istana, wanita itu saudara. Dia lihat si Herodia, kayak lagu bilang apa? Lirikan matamu. Begitu lihat lirikan mata langsung berubah ya saudara. Tadi waktu dia dengar firman Tuhan dari Yohanes Pembaptis, dia sepertinya semangat dan iya benar. Tapi waktu dia pulang rumah, ketemu lagi itu wanita, aduh langsung berubah lagi dia. Ada yang seperti itu saudara? Ada saudara? Tidak ada, saya percaya tidak ada di sini, amin. Tidak ada yang mengaku ya. Haleluya saudara. Nah, jadi saudara, akhirnya dia ultah saudara. Nah, ketika Herodes ini ultah saudara, menarilah anaknya Salome ini. Waktu anaknya menari ini, dalam sukacita pesta yang luar biasa, dia undang raja-raja, tamu-tamu yang hadir saudara. Anaknya ini menari, jadi dia dalam keadaan mabuk, dia sukacita sekali. Kemudian dia bilang sama anaknya ini, "Nak, minta apa aja. Ayo sini, apa yang kamu mau? Bilang apa aja yang kamu mau, setengah kerajaan ini akan kuberikan kepadamu." Kenapa dia bilang setengah saudara? Karena dia sudah setengah-setengah saudara. Dia senang firman Tuhan, senang juga, tapi masih juga senang terhadap dosa. Senang kepada firman Tuhan, tetapi masih juga senang sama dosa saudara. Ini yang dialami oleh Herodes. Dia bilang, minta apa aja nak, setengahnya akan aku berikan kerajaan ini kepada kamu. Nah, ketika dia bilang itu sama Salome, saudara bisa dilihat di sini, ini juga lambang orang Kristen yang setengah saudara. Jadi ya udah kebaktian lah, asal udah ke gereja lah. Jadi kalau ke gereja semangat, tetapi begitu dia pulang kembali lagi jadi seperti Herodes ya, so. Haleluya. Jadi ini saudara, kalau bahasanya dibilang orang Kristen kodok saudara. Kenapa kodok? Kodok saudara, dia hidup di air, dia juga hidup di darat saudara. Ada yang jijik kodok? Enggak ya, orang kodok itu enak saudara. Kalau dimakan, udah dimasak, rica-rica saudara, paling enak sekali saudara. Tetapi saudaraku, Salome datang kepada istrinya, kepada mamanya. Mam, Dedi bilang minta apa aja tuh? Katanya setengah kerajaan mau dikasih. Waduh, zaman now saudara, minta apa? Waduh, apa ya? Mikir-mikir dia apa kali ya? Mamanya bilang, jangan minta apa-apa. Minta kepalanya Yohanes Pembaptis. Dia bilang, minta aja kepala Yohanes Pembaptis. Karena dia udah geram sekali, udah marah sekali. Karena setiap kali Yohanes Pembaptis khotbahnya seperti itu, menyinggung-nyinggung dia selalu. Haram kau menikahi istri adikmu. Minta kepalanya Yohanes Pembaptis.
Ya udah, pergilah Salome kepada bapaknya. Jadi saya mau minta kepala. Ya nak, sini nak, mau apa, mau minta apa? Saya minta kepalanya Yohanes Pembaptis. Waduh, kaget sekali Herodes. Karena kenapa? Firman Allah bilang, dia cinta, dia sayang, dia suka sekali mendengar firman Tuhan, dia sayang kepada Yohanes Pembaptis. Tetapi wanita ini yang membuat dia jatuh dan jatuh lagi ke dalam dosa, berubah pikiran, berada diombang-ambingkan, saudara. Ketika dia dengan Yohanes Pembaptis, dia senang dengan firman Tuhan. Ketika dia pulang rumah, dia senang lagi dengan dunia, dengan dosa. Nah, ketika anaknya bilang itu, waduh, kaget sekali dia. Udah gak bisa ditolak, saudara. Di depan umum, di depan undangan, raja-raja, tamu-tamu, malu dia, saudara, untuk menolak permintaan dari anaknya. Akhirnya dengan berat hati dia iakan, sehingga kepala Yohanes Pembaptis dipenggal, ditaruh di baki di bawah, saudara. Saudara bisa bayangkan seperti ini. Jadi saudara, kalau saudara cuma suka dengan firman Tuhan tetapi tidak mau melakukannya, maka terjadi seperti kesaksian ini, saudara. Jadinya seperti ini, saudara. Jadi dia mau tarik lagi udah bingung, saudara. Dia udah terlanjur melontarkan itu. Kadangkala banyak anak Tuhan yang seperti itu, kebingungan, saudara. Ketika diperhadapkan dengan sesuatu jadi bingung untuk mengambil keputusan. Seharusnya kita harus ambil keputusan yang tepat. Kita harus selalu pilih apa? Yesus selalu harus jadi pilihan kita, amin. Haleluya. Akhirnya, saudara, tidak lama kemudian matilah Herodes. Jadi selanjutnya ayat berikutnya dibilang apa? Ada juga yang mengatakan apa? Saudara menyimak, ada juga yang mengatakan apa? Elia, saudara. Memang Maleaki mengatakan bahwa aku akan mengirimkan Elia sebelum kedatangan Yesus yang pertama, saudara. Jadi Yohanes Pembaptis itu datang dalam kuasa Elia, saudara. Yohanes Pembaptis dia nggak pernah menyembuhkan orang, saudara. Dia tidak pernah membangkitkan orang mati, tetapi dia membangkitkan satu bangsa. Dengan khotbahnya dia katakan, hei, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Satu bangsa berbondong-bondong, berduyun-duyun, saudara, bertobat, menyerahkan diri untuk dibaptis. Kenapa dia dibilang seperti Elia? Karena gerak-geriknya seperti Elia, saudara. Nah, Yesus itu juga dianggap seperti Elia, dianggap Elia. Apalagi waktu dia di kayu salib, dia berteriak, Eli, Eli. Tulisan Indonesia bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Orang-orang di sekitarnya bilang, tuh lihat dia lagi panggil Elia. Salah paham, salah mengerti. Mereka pikir Yesus adalah Elia. Salah, saudara. Yesus bukan Elia, amin. Haleluya. Yesus ini Elia, salah atau betul, saudara? Salah, saudara, ya. Berikutnya dikatakan, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Kenapa, saudara? Karena Yesus dia pernah menangis, saudara. Waktu dia melihat Yerusalem, dia menangis. Ketika dia lihat Marta dan Maria tidak percaya Lazarus dibangkitkan, dia juga menangis, saudara. Sehingga Yesus ini dianggap Yeremia, saudara. Kenapa? Karena Yeremia ini dia dikenal dengan nabi ratapan, saudara. Dia dikenal dengan nabi ratapan. Dia bernubuat sambil menangis. Dia bernubuat sambil mencucurkan air mata, saudara. Orang karismatik selalu identik, saudara, dengan air mata. Katanya dibilang gereja yang cengeng. Benar apa betul? Gereja cengeng, karismatik semua gereja cengeng, dikit-dikit nangis, kayak orang gila malah. Pertama nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, senang-senang, udah gitu, nangis-nangis. Habis nangis-nangis, udah lagi nyanyi-nyanyi, senang-senang. Jadi orang kalau nggak mengenal, nggak mengerti, mungkin tetangga-tetangga kita juga kadang begitu. Ini kenapa tadi lompat-lompat, kayak kedengaran kayak musik-musik itu, terus kayak mendayu-dayu. Haleluya. Apa Yesus gila karena dia menangis? Tidak, saudara, amin. Menangis itu karena ada alasannya, saudara.
Jadi menangis bukan karena, aduh jangan sampai menangis karena ketahuan misalnya nyolong atau ambil sesuatu, bukan ya. Menangis karena ada alasan. Menangis karena kenapa? Menangis karena bersyukur dosa kita diampuni, amin. Menangis karena kita bersyukur Tuhan Yesus itu turun ke bumi, saudara, untuk saya dan saudara. Itu orang kadang-kala bingung, kok nangis ya, nyanyi habis itu kayak nangis. Itu tanda kadang-kala kita, aduh, saking kita bersyukur, terima kasih Tuhan sudah mengampuni dosa saya. Sebab kita bertobat bukan dari pertama kita kenal Kristen saja, saudara. Bertobat itu harus setiap hari. Karena kenapa? Setiap hari iblis bawa kita mau jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Itu sebabnya perlu ada pertobatan setiap hari, saudara. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Nah, berikutnya ayat 15 bilang apa? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ini dia tunjuk murid-muridnya, saudara. Menurut kamu, aku ini siapa? Nggak ada dari murid-muridnya yang menjawab, yang tahu. Tiba-tiba Petrus di dalam penguasaan Tuhan dia berkata apa? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pada saat inilah Petrus mengakui trinitasnya Tuhan. Di dalam salinan bahasa Inggris dikatakan bahwa Thou art the Christ, the Son and the living God. Engkaulah anak, engkaulah Bapa, anak dan Roh Kudus, amin. Jadi saudara itu harus yakin betul bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Trinitas, Bapa, Anak dan Roh Kudus, amin. Setara tetapi berbeda, saudara. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, saudara. Bapa dia bukan Roh Kudus, Roh Kudus itu bukan Anak, Anak itu bukan Bapa, saudara. Tetapi ketiganya ini satu, saudara, amin. Allah kita berapa? Satu, saudara, amin. Kenapa disebut Bapa, Anak dan Roh Kudus? Kenapa saudara disebut Bapa, Anak dan Roh Kudus, saudara? Sebab apa? Ada 3 sudut, saudara. 60 derajat. Saudara belajar di sekolah, sudut sama sisi 60 derajat. Amin. Panjangnya sama. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Jadi Tuhan juga berbicara lewat ilmu pengetahuan. Amin. Jadi kalau saudara bilang Roh Kudus, tersentuh juga Bapa dan Anak. Ketika saudara bilang Bapa kami di dalam surga, tersentuh juga Anak dan Roh Kudus. Ketika saudara bilang Yesus, ya Yesus, tersentuhlah Bapa dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi hari ini yang sedang bekerja di dalam hati saudara adalah siapa? Roh Kudus. Yang sedang bekerja di dunia ini adalah Roh Kudus, saudara. Tetapi tersentuh juga Bapa dan Anak, saudara. Amin. Haleluya. Sebab saudara, ketika Roh Kudus datang, ketika Yesus datang, dia bersaksi tentang siapa? Tentang Bapa di surga. Nah, ketika Roh Kudus turun, dia bersaksi tentang Yesus, meninggikan Yesus. Ketika Roh Kudus turun, saudara, dia terus bersaksi tentang Yesus, saudara, tentang Bapa, saudara. Nah, waktu Yesus dibaptis, apa yang Bapa bilang apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi mereka ini saling mengakui satu dengan yang lainnya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudara, ada haleluya. Puji Tuhan. Nah, dalam Matius saudara bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Jadi bukan dengar pendeta, saudara. Jadi jangan terlalu meninggikan pendeta, saudara. Jangan terlalu memuja pendeta, jangan terlalu mengagungkan pendeta. Karena pendeta itu juga manusia, banyak kesalahan, saudara. Amin.
Pendeta juga butuh Yesus. Yang kita harus tinggikan siapa? Yesus yang harus kita tinggikan. Karena pendeta juga butuh Yesus, saudara. Yang menjadikan pendeta itu juga Yesus, saudara. Amin. Jadi bukan pendetanya, saudara, Yesus, saudara. Amin. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, karena siapakah kami, saudara? Terus kita berani-beraninya harus mengatakan bahwa Tuhan kita itu bukan Trinitas. Tuhan itu bukan Trinitas. Waduh, berbahaya sekali kalau kita bukan Tuhan. Kalau kita katakan bahwa Tuhan itu bukan Trinitas, sama saja kita menghujat Tuhan. Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang satu. Amin. Nah, sekarang menurut saudara siapakah Yesus? Haleluya. Oh, Yesus itu Tuhannya itu teman saya. Yesus itu Tuhannya mertua saya. Yesus itu Tuhannya anak saya. Saya sih enggak tahu. Haleluya. Kalau orang Katolik mereka sangat mengagungkan Maria, saudara. Tetapi waktu murid-murid Tuhan Yesus suruh tunggu di loteng Yerusalem untuk menantikan Roh Kudus, Maria juga ada di situ, saudara. Waktu Yesus lagi berkhotbah, kemudian datang orang kepada Yesus dan mereka berkata, "Guru, itu ibu dan saudara-saudaramu ada di luar." Tuhan bilang apa? "Siapa ibuku? Siapa saudaraku?" Ibu dan saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Allah. Amin. Jadi kalau saya dan saudara melakukan firman Tuhan, maka kita menjadi ibu dan saudaranya Yesus. Kita jadi family, kita jadi keluarga. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudara, sekarang saya mau perkenalkan Yesus kita itu, saudara. Yesus kita itulah Tuhan Allah yang ajaib dan luar biasa. Amin. Yang setuju katakan amin. Saudara, akui bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Amin. Karena kenapa? Menurut ilmu kimia, saudara bilang apa? Tidak bisa air jadi anggur, saudara. Tetapi Yesus lebih tinggi dari ilmu kimia, saudara. Yesus sanggup merubah air menjadi anggur, saudara. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yesus sanggup mengubah air menjadi anggur. Kalau ilmu biologi bilang mustahil orang perawan bisa mengandung. Tetapi Gabriel bilang apa? Anak yang engkau kandung itu dari apa? Dari Roh Kudus, saudara. Nah, ilmu fisika juga bilang apa? Yesus mengalahkan hukum gravitasi, saudara. Masih ada yang ingat apa itu gravitasi, saudara? Udah pandai-pandai, pintar-pintar semua, saudara. Gaya tarik bumi itu ya. Yesus mengalahkan itu. Kenapa? Karena dia naik ke surga terbang, saudara. Dan Yesus yang sama, dia juga dalam keadaan yang sama, dia akan turun, saudara. Amen. Demikian seperti ketika dia naik. Amin. Saudara yakin bahwa dia akan turun, dia akan datang pada kali yang kedua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Nah, itu Yesus kita, saudara. Dan dia itu sudah bangkit, saudara. Jadi dia nggak di situ-situ terus, saudara. Nggak ada kalau ada ikon-ikon, saudara, dia masih kayak seperti tidak, saudara. Dia sudah bangkit, dia sudah naik ke surga, dan dia akan turun pada kali yang kedua. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara pikir kalau kita ke surga nanti kalau kita sudah mati, saudara? Enggak kan? Tadi buka doa, Ibu Selvi bilang bahwa biarlah suasana surga terjadi di tempat ini. Saudara ingat doa Bapa kami? Coba saudara, Bapa kami. Bapa yang jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi surga itu ditarik ke bumi, saudara. Haleluya. Sehingga kita merasakan suasana surga itu juga ada di bumi, saudara. Amin. Sementara perjalanan kita menuju ke surga, kita juga menikmati surga, saudara. Amin. Haleluya.
Puji Tuhan saudara. Jadi kalau kita demikian saudara, saya percaya bahwa kita nggak ada lagi rasa takut, nggak lagi ada rasa bimbang. Amin. Nggak ada kebimbangan lagi dalam kehidupan kita, karena kita ini bisa menikmati surga. Amin. Haleluya. Kapan saudara kita kapan surga itu turun saudara? Kapan saudara? Waktu apa? Waktu Kristus kita terima. Jadi saudara, ketika saudara menerima Yesus di dalam hidupmu, engkau menerima surga dalam hidupmu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Nah, berikut saudara, yang keempat, menurut ekonomi saudara, mana mungkin 5 roti bisa memberi makan 5.000 orang yang bener aja saudara, di kopek kecil-kecil pun untuk 10 orang. Ini bisa mengenyangkan saudara 5.000 orang. Kenapa? Karena Tuhan kita itu ajaib. Dia sanggup saudara membuat yang kecil itu bisa dia besarkan saudara. Dia sanggup memakai saudara. Saudara yang merasa bahwa aduh saya ini nggak ada apa-apa, saya ini nggak tahu apa-apa. Tuhan sanggup memakai saudara. Amin. Tuhan sanggup saudara. Yang kelihatan aduh kayaknya mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Satu kali Alex berdiri sini menyampaikan firman Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Amin gede. Mata manusia melihat mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Puji. Amin Alex. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, nggak mungkin kan Tuhan kalau seperti itu saudara, tapi Tuhan bisa memakai siapa saja dia pakai saudara. Ada pohon di San Francisco saudara, pohon, semoga saya tidak salah, pohon seguya, dia tinggi besar saudara, ditanam tidak dalam, tetapi ketika angin kencang, angin ribut datang, dia nggak roboh, dia kokoh. Padahal akarnya tidak dalam. Rupanya akarnya itu saling mengikat dengan pohon yang ada di sebelahnya saudara. Jadi saling mengikat. Nah, saya sungguh percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini pun akan tetap kokoh, tidak akan pernah roboh. Asalkan saya dan saudara ini berakar satu dengan yang lain, kita saling terikat sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan kita saling terikat. Kita terikat bersama, kita bersatu dan terikat bersama, maka kita semua akan kokoh, tidak akan roboh. Amin. Haleluya. Nah, saudara, ada yang belum pernah berjabat tangan di sini, ada yang mungkin yang belum ketemu, baru ketemu saudara. Saya kasih kesempatan salaman satu dengan yang lain. Katakan apa? Kita saling terikat. Minimal 3 lah. Jabat tangan saudara yang saudara paling jarang ketemu. Yang jarang ketemu, ayo yang jarang ketemu, salam. Yang saudara rasa, aduh ini jarang ketemu sama saya, kasih salam saudara. Katakan kita saling terikat. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudaraku, ilmu kedokteran saudara, dia menyembuhkan tanpa obat. Dia menyembuhkan gak pakai resep saudara, resep 3x1. Ini diminum sebelum tidur, ini diminum sebelum sesudah makan, ini sebelum makan. Tidak saudara, Yesus menyembuhkan tanpa resep saudara. Resep dokter bisa salah saudara, benar? Apalagi sekarang zaman malpraktek saudara. Gara-gara koneksi saudara, bisa masuk ke kedokteran, bisa lulus saudara, padahal ilmunya nggak memadai saudara. Akhirnya apa? Kasih resep asal-asal sama pasien. Saya pernah alami saudara, kenapa ini badan sakit? Periksa saudara ke dokter, diperiksa, dibilang apa? Malaria. Saya dipaksa minum 9 biji obat saudara, 9 macam obat, beda-beda 9. Dan saudara yang pernah mengalami malaria, saudara pasti tahu bagaimana pahitnya obat malaria.
Dan saya harus minum itu 9 macam. Setiap kali saya minum saya muntah, saudara. Badan saya menyusut, saudara, kecil. Nggak seperti sekarang, saudara. Menyusut, saudara, hanya dalam 2 minggu, saudara. 2 minggu saja, saudara, bayangkan. 2 minggu penuh itu saya harus minum obat yang salah. Setiap kali saya minum, baru perut saya seperti mau keluar, saudara. Setiap kali saya minum, saya pasti muntah. Dan saya bertahan 2 minggu. Dan saya katakan kepada mama saya, masih hidup, wah ini udah nggak bener ini. Maka dirujuklah saya ke rumah sakit yang lebih besar, saudara, di Tomohon, saudara. Ketika diperiksa apa? Waduh, gejala tipes, bukan malaria. Nggak ada malaria. Aduh, penderitaan saya 2 minggu minum itu 9 macam obat, saudara. Waduh. Saya nggak mau bersyukur karena kurusnya ya, saudara. Tapi waduh, bisa goit pada waktu itu, saudara. Haleluya, saudara. Kalau enggak, aduh, udah nggak umur panjang sampai sekarang, udah semua pasti mau umur panjang, amin. Ada yang mau umur panjang, ada yang mau hidup 100 lebih, sini 100 tahun ada, saudara. Amin. Saudara mau? Saya nggak mau, saudara. Saya nggak mau, saudara. Kalau saya hidup sampai 100 lebih, saudara, udah nggak ada, saudara. Teman saya siapa nanti? Kayak itu di televisi ada berita itu kakek-kakek yang memang sudah tua. Bayangkan cucunya aja sudah meninggal. Saudara bisa bayangkan berapa generasi itu dia lewati, dan dia bilang dia sangat kesepian. Dia tidak tahu berteman, tapi dia ingin mati belum bisa mati. Katanya dia udah minta-minta mati, tetapi nggak mati-mati, saudara. Oh, haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, Natal tahun baru kan kemarin kan baru lewat. Ada yang bilang, waduh, undangan terus. Kemarin juga ada yang bersuara, undangan terus ini. Minggu lagi ada 2 undangan, ada undangan di sini, undangan di situ. Makan-makan lagi, makan ini lagi, makan daging lagi, makan ini. Waduh, sampai suami bilang, hati-hati. Daging melulu bisa apa, saudara? Waduh, darting, saudara. Harus selingi dengan apa? Tahu tempe, saudara. Tapi saya nggak mau makan tempe, nanti saya darah tinggi, saudara. Bener nggak itu tempe bisa bikin darah tinggi? Saudara bingung. Coba aja, saudara, 1 bulan saudara kasih misalnya suami atau anak saudara atau orang tua saudara makan tempe 1 bulan, saudara. Pasti apa? Dia ngomel-ngomel, saudara, darah tinggi kan? Masa tempe terus dari tanggal 1 sampai tanggal 31 tempe lagi, ini udah tahun baru tempe lagi. Langsung darah tinggi tiba-tiba, saudara. Haleluya. Nah, dalam sejarah dia tidak ada awal, tidak ada akhir, saudara. Saudara buka 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20.